Assalamualaikum, selamat malam adik-adik. Masih bersama Kak Lail di sini. Sebentar lagi Kak Lail akan membacakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah seru terbaru. Tapi sebelum itu, yang belum gosok gigi dan berwudu harap segera diselesaikan terlebih dahulu. Kak Lail tunggu 2 menit ya. Baik, setelah semuanya selesai, silakan anak-anak berbaring dengan baik dan tenang. Kemudian, Kak Lail akan mulai bercerita tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Dahulu kala, semua yang kita lihat ini tidak ada. Hanya Allah yang ada. Allah lalu menciptakan malaikat dari cahaya. Selain itu, diciptakan juga langit, bulan, bintang, matahari, dan benda langit yang lain. Termasuk juga di antaranya bumi yang sekarang kita tempatin ini. Semua itu Allah yang menciptakannya. Setelah bumi diciptakan, Allah lalu menempatkan binatang dan tumbuhan di bumi. Pada masa itu, binatang-binatangnya sangat besar. Kita mengenalnya sebagai dinosaurus. Tidak lama kemudian, Allah menciptakan jin. Jin adalah makhluk yang bisa berubah bentuk menjadi apa saja yang mereka inginkan. Para jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah, sama seperti manusia. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada jin yang beriman, ada juga yang menjadi kafir. Nah, ketika seluruh alam raya sudah diciptakan, barulah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat. Bisa dikatakan Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi ini. Tugasnya selain beribadah kepada Allah, yaitu menjadi khalifah fil ard, yang berarti pemimpin di muka bumi. Pada saat itu malaikat merasa heran dan bertanya kepada Allah, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau menciptakan manusia? Bukankah dia akan menjadi makhluk yang membangkang kepadamu?" Allah menjawab, "Aku Maha Tahu." Jawaban ini membuat para malaikat terdiam. Oleh karena mereka diciptakan menjadi pemimpin, malaikat dan jin pun diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Tanpa membantah, malaikat segera menurutinya. Hal ini berbeda dengan para jin. Mereka menolak perintah Allah itu. "Hai iblis," tegas Allah, "kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Sang iblis menjawab, "Wahai Allah ya Tuhanku, dia diciptakan dari tanah liat yang menjijikkan dan kotor. Sementara aku tercipta dari api yang menyala. Aku lebih baik dari Adam. Aku tidak mau bersujud kepadanya," jawab sang iblis dengan congkak dan sombong. Allah pun murka mendengarnya. "Turunlah kamu dari surga. Kamu tidak patut menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Sebelum turun dari surga, iblis menjawab, "Wahai Allah, Engkau telah memerintahkanku untuk turun dari surga dan aku dihukum sebagai makhluk yang sesat. Maka aku benar-benar akan menghalangi Adam dan seluruh keturunannya untuk jauh dari jalanmu.
Aku berjanji aku akan menyesatkan mereka. Sepeninggal iblis dari surga, Adam tetap ditempatkan di surga. Surga adalah tempat yang indah. Semuanya serba ada. Apapun yang dibutuhkan dan diinginkan oleh Nabi Adam dapat ditemukan dengan mudahnya. Siapa yang tidak senang dengan semua kesempurnaan ini? Tetapi lama-kelamaan Nabi Adam mulai merasa kesepian. Di surga tidak ada siapa-siapa. Dia ingin ada seseorang yang bisa menemaninya. Allah kemudian menciptakan seorang manusia lagi. Kali ini seorang perempuan yang bernama Siti Hawa, tanpa sepengetahuan Adam. Pada saat itu Nabi Adam sedang tidur karena kelelahan setelah mengelilingi surga. Ketika ia terbangun, ia terkejut melihat seorang gadis yang sangat cantik. "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" tanya Nabi Adam. "Aku adalah makhluk sepertimu yang diciptakan oleh Allah," jawab Hawa. Malaikat Adam dan Hawa segera bersujud kepada Allah atas karunia ini. Mulai saat itulah mereka hidup tenang dan tentram. Tetapi Allah juga memberi peringatan kepada mereka agar tidak mendekati pohon yang bernama Huldi, apalagi memakan buahnya. Sayangnya, sesuai janji para iblis, mereka terus berusaha menggoda Adam dan Hawa. Dengan berbagai usaha dilakukan, tetapi Adam dan Hawa sangat kuat. Hal ini berlangsung terus-menerus dan tidak berhasil. Kali ini mereka merasa mendapat kesempatan besar untuk menjatuhkan Adam, yaitu melalui buah Huldi. Ketika itu Adam dan Hawa sedang beristirahat. Mereka juga merasa haus dan lapar. Iblis tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia mengubah wujudnya menjadi seekor ular, lalu mendekati Adam dan Hawa. "Hai Adam dan Hawa, maukah kalian kutunjukkan buah yang paling lezat di surga? Buah itu adalah buah Huldi." Adam dan Hawa merasa heran. Allah melarang kami untuk mendekatinya, apalagi untuk memakannya, jawab Adam. "Demi Allah," iblis mulai sumpah palsunya, "aku tidak memujuk kalian. Aku akan memberitahu mengapa kalian tidak boleh memakan buah Huldi ini. Sebelum kalian diciptakan Allah berkata bahwa kalian tidak bisa hidup abadi. Kalian tidak akan menjadi malaikat kecuali kalian memakan buah Huldi." Adam dan Hawa mulai terpengaruh kepada iblis. "Sesungguhnya aku hanya orang yang memberi nasihat kepada kalian," lanjut sang iblis. Untuk lebih meyakinkan Adam dan Hawa, "Benar juga kata iblis, apalagi dia telah bersumpah demi Allah." Hawa pun tergoda. Adam dan Hawa lalu mengambil buah itu dan memakannya. Ternyata rasanya memang sangat enak, apalagi mereka sedang haus dan lapar. Setelah memakan buah Huldi tersebut, tiba-tiba pakaian mereka tersingkap. Karena merasa malu, Adam dan Hawa berlari untuk bersembunyi dan menutupi tubuhnya dengan daun-daun. Ternyata inilah peringatan Allah. Adam dan Hawa pun menyesal dan tersadar dari kesalahan mereka. Merasa sangat bersalah, Adam dan Hawa segera memohon ampun kepada Allah. "Bukankah aku telah melarang kalian untuk mendekati pohon itu? Sesungguhnya iblis adalah musuh nyata bagimu," kata Allah.
Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami tidak akan merugi. Mendengar ini Allah pun mengampuni mereka. Tetapi karena mereka sudah melanggar perintah Allah pun tetap menghukumnya. Turunlah kalian dari surga, perintah dari Allah. Sebagian kamu akan menjadi musuh dan sebagian kamu akan menjadi musuh yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi ini sampai waktu yang telah ditentukan. Akhirnya dengan sangat menyesal, Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi. Lepas dari surga yang sempurna keindahan dan kenikmatannya, mulai saat itu juga mereka harus berjuang hidup di muka bumi yang keras, dingin, panas, dan banyak binatang buas. Nah, pesan yang bisa diambil dari cerita kisah Nabi Adam ini, adik-adik ingat, sampai kiamat nanti, setan dan iblis akan terus menggoda manusia. Mereka akan terus membujuk kita untuk memakan makanan yang haram, melakukan perbuatan buruk, dan lain sebagainya. Ini agar kita menjadi teman mereka di neraka. Tentu saja kita tidak mau berada di neraka bersama mereka, bukan? Lihatlah, iblis berhasil menggoda Adam dan Hawa memakan buah yang diharamkan. Hal ini membuat Nabi Adam dan Siti Hawa menyesal dan dihukum oleh Allah. Jadikan ini sebagai pelajaran agar kita terhindar dari nafsu akibat godaan setan dan iblis ya adik-adik. Nah, penjelasan mengenai kisah Nabi Adam ini juga disebut di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 31, 33, 34, 35, 37, surah Ali Imran ayat 33 dan 39, surat Al-Maidah ayat 27, dan masih banyak lagi. Sekian cerita yang bisa Kak Lail bagikan pada malam hari ini. Terima kasih anak-anak, kalian hebat hari ini. Semangat mengaji dan belajar untuk esok hari. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.